Saudara, tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren kembali terjadi. Seorang santriwati meninggal akibat insiden ambruknya bangunan asrama Ponpes di Situbondo, Jawa Timur. Bangunan asrama putri Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Situbondo, Jawa Timur ambruk Rabu dini hari saat para santri tengah terlelap. Seorang santriwati meninggal dan 11 lainnya luka-luka dalam insiden yang diduga disebabkan hujan dan angin kencang. Suasana duka menyelimuti keluarga putri, santriwati yang meninggal akibat ambruknya bangunan asrama pondok pesantren. Putri yang baru berusia 12 tahun sempat dibawa ke RSIA Jatimed setelah atap lantai 2 asrama putri pondok pesantren ambruk Rabu dini hari. Namun nyawanya tak tertolong. Jenazahnya pun langsung dimakamkan Rabu pagi. Sementara 6 korban luka dirawat di Puskesmas Besuki, 4 korban di RSUD Besuki, dan 1 korban di RSIA Jatimed. Terjadi tadi pagi, dini hari, kejadian sekitar jam 1 dini hari ya. Dan cuaca pada saat itu hujan atau disertai angin kencang. Mungkin nanti perlu dari ahli ya untuk memastikan apakah ruangan atau kamar yang ditempati santri tersebut masih aman untuk ditempati. Kemudian tadi kami juga sudah meminta kepada pihak pondok untuk sementara waktu untuk menjaga semua ya, saran untuk dievakuasi dulu atau dipindahkan dulu lah tempat istirahat dari para santri. RSUD Besuki Situbondo masih dipenuhi keluarga dan santri yang menunggu kabar kondisi korban. 2 santriwati masih dirawat intensif di Rumah Sakit Besuki akibat patah tulang. Mereka menjadi korban luka terparah dalam insiden ambruknya atap asrama Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan. Ada bunyi krek gitu. Cuma anak-anak tidak bilang ke dalam ke pengasuh karena bangunannya utuh. Tidak ada yang retak, tidak ada yang patah. Cuma bunyi seperti itu karena terhalang plafon gitu. Tadi malam ini pas hujan seanginnya tiba-tiba pas ambruk. Polisi masih belum bisa memastikan apakah ambruknya bangunan asrama disebabkan cuaca ekstrim, struktur bangunan, atau faktor lain. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah bersama dengan AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Kasat, jadi sejauh ini dari hasil penyelidikan sementara, apa saja temuan dari polisi, Pak Kasat? Ya, kami melaksanakan penyelidikan, sementara tidak bisa terburu-buru karena kami menghormati pondok yang masih berduka, kemudian juga yang masih proses recovery dari santri-santri yang mengalami trauma karena kejadian tersebut. Dan juga mungkin perlu untuk mendapatkan tempat ganti dari tempat yang sebelumnya terjadi runtuh untuk atapnya. Demikian. Tapi kalau dari secara visual yang ditemukan oleh polisi di lokasi, bagaimana Pak? Karena kan kita lihat juga sudah dipasang garis polisi, apakah ada tanda-tanda ini awalnya dari mana, retakannya di sebelah mana Pak Kasat? Ya, jadi untuk kami ketika datang jam 10 itu untuk kondisi lokasi sudah bersih. Jadi semua runtuhan sudah dipindahkan, baik itu pecahan genteng, atap, kemudian kayu-kayu penyangga genteng sudah ada dipindahkan ke bagian lain dari bangunan. Sehingga kami tidak bisa kemudian menyimpulkan dengan tergesa-gesa. Yang kami dapat hanya info bahwa kejadian itu terjadi setelah adanya hujan deras dan angin kencang. Dan dimungkinkan juga info ada juga itu ada sedikit terimbas dari gempa di beberapa waktu yang lalu. Demikian. Oh, jadi ambruknya bangunan bukan terjadi saat hujan deras, tapi setelahnya Pak Kasat?
berapa lama itu jarak dari hujan deras kemudian ke Nah, bangunan ambruk? ini kurang anu juga antara setelah hujan atau pas sesaat setelah hujan belum bisa kita pastikan karena kami juga untuk mencari informasi terbatas mengingat kami menghormati kondisi Ponpes yang saat ini masih berduka. Baik. Demikian, Tapi Ibrahim. kalau informasinya itu murid-murid apakah ada kegiatan saat itu atau seperti apa informasinya Pak Kasat? Saat itu kejadian pukul 00.30 kurang lebih, itu kondisi santriwati di ruangan itu ada 19 santriwati. Sehingga kemudian ketika terjadi atap runtuh yang menjadi korban ada 11 orang. Satu meninggal, kemudian yang 2 luka paling parah sampai saat ini masih rawat inap. Sedangkan yang lain sudah bisa dipulangkan untuk rawat jalan. Demikian. Tapi kondisi santriwati yang terluka terus dimonitoring sejauh ini Pak Kasat ya? Semakin membaik Pak Kasat, kondisinya? Ya betul, masih dipantau Mas. Untuk saat ini Pak Kasat, tadi kan kami mendengar katanya dipindahkan sementara ruangan untuk pondoknya atau bagaimana? Yang dipindahkan untuk kegiatan santri atau tempat istirahat santriwati. Karena mungkin kami mengkhawatirkan kalau masih di situ khawatirnya masih ada bangunan yang mungkin berpotensi untuk mengalami hal yang serupa. Jadi kami juga mengkhawatirkan itu sehingga kami menyarankan agar untuk sementara waktu sambil menunggu pengamatan dari yang mungkin punya keahlian untuk itu agar tempat istirahat para santriwati bisa diamankan untuk sementara. Jadi tidak dipulangkan terlebih dahulu ya ke keluarganya misalkan sambil menunggu recovery bangunan kembali diselesaikan lagi gitu Pak? Ini nanti kalau itu terserah kebijakan pondok pesantren. Namun demikian kemarin kami dapat info sementara yang dipulangkan itu yang habis mengalami kejadian yang luka-luka ringan atau rawat jalan itu. Sementara yang lain kami belum dapat info itu. Baik, terima kasih AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situ Bondo Jawa Timur telah menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Baik, selamat malam.